Kenapa dulu untung besar, tapi sekarang biomasanya terus merosot? Jawabannya bukan cuma soal penyakit, tapi soal budidaya presisi. Saat harga anjlok dan biaya pakan mencekik, pilihannya cuma dua: berubah menjadi petambak yang presisi atau tergulung obat krisis. Hari ini, kita bicara tentang strategi defensif aktif. Bagaimana tetap tumbuh saat yang lain tumbang dengan mengandalkan pilar aquaculture yang benar-benar kuat. Banyak yang mengira punya modal besar berarti punya napas yang panjang. Di industri udang, itu setengah benar. Namun, modal tanpa pemahaman terhadap carrying capacity atau daya dukung lingkungan hanyalah tercepat untuk membakar uang. Bayangkan, sebuah meja yang hanya cukup untuk 4 orang, tapi dipaksa diduduki 10 orang. Itulah yang terjadi pada kawasan tambak padat huni saat ini. Alam punya batas. Saat kita melampaui batas biomasa yang bisa ditampung oleh air dan lingkungan, disitulah keberuntungan kita berakhir. Modal sekuat apapun akan habis jika kita terus melawan daya dukung alam yang sudah jenuh. Lalu, di mana peran skill? Skill bukan sekedar tahu cara kasih pakan atau cek pH, kualitas air, dan lain-lain. Skill yang sesungguhnya adalah kemampuan analisa untuk membaca hubungan antara modal yang Anda tebar dengan kondisi alam yang dinamis. Budidaya yang presisi lahir ketika skill Anda mampu menentukan kapan harus menekan kepadatan tebar agar lingkungan bisa recovery, dan kapan harus memompa produktivitas. Inilah yang disebut efisiensi, bukan pelit mengeluarkan biaya, tapi tepat dalam alokasikan sumber daya. Tanpa skill analisa yang tajam, modal Anda hanya akan menjadi sasaran empuk, fluktuasi cuaca, dan serangan penyakit. Hubungan ketiganya adalah sebuah ekosistem. Carrying capacity adalah wadahnya sebagai pembatas realita. Modal adalah bahan bakarnya sebagai energi untuk jalan. Dan skill, human value, adalah kemudinya. Dalam kondisi krisis, AI atau Artificial Intelligence mungkin bisa memberi data, tapi human value, yaitu skill, mental tenang, dan jam terbang adalah yang memutuskan kapan harus bertahan dan kapan harus bermanuver. Inilah pilar bisnis aquaculture yang kuat, menjadikan data teknis seperti listrik efisien dan genetik benur sebagai senjata, namun tetap menjadikan daya dukung kawasan sebagai kompas utama. Di video kali ini, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana mengukur roti di atas meja agar stoknya tidak kosong, dan bagaimana strategi mengelola modal agar tidak hanya habis untuk membeli pengalaman pahit, tapi benar-benar menghasilkan margin yang berkelanjutan. Dan bagaimana kita bisa bertahan dan bertumbuh dengan paradigma pemikiran yang lebih baru. Satu, strategi defensif aktif pada investasi yang berjalan. Jangan membiarkan aset pompa kincir lahan menganggur atau idle, karena biaya penyusutan dan pemeliharaan yang terus tetap berjalan, dan terutama SDM terdidik, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan lama untuk merancangnya. Audit efisiensi energi. Listrik adalah komponen biaya tetap atau fixed cost terbesar setelah pakan. Mulailah beralih ke penggunaan teknologi inverter pada kincir atau penggunaan kincir hemat energi untuk menekan biaya operasional harian. Pemilihan kincir harus didasarkan pada efisiensi transfer oksigen per watt dan daya tahan material. Restrukturisasi pada tebar. Jangan memaksakan pada tebar tinggi jika kondisi lingkungan tidak mendukung di era krisis. Lebih baik pilih benur yang standar bagus, tebar rendah dengan SR tinggi, daripada tebar tinggi tapi panen gagal di umur 40 hari. Manajemen SDM berbasis output. Pastikan tim teknis memahami bahwa fokus saat ini adalah FCR. Setiap butir pakan yang tidak termakan adalah uang yang terbuang dan racun bagi kolam. 2. Strategi teknis menghadapi penyakit dan harga anjlok. Strategi bertahan harus fokus pada dua hal: menekan FCR dan menjaga kualitas air. Penerapan biosecurity ketat. Di era penyakit endemik, biosecurity bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Minimalisir kontaminasi silang antar kolam dan pastikan sumber air masuk melalui proses filtrasi serta sterilisasi yang matang. Monitoring BOT atau bahan organik terlarut. Indonesia saat ini menghadapi kenaikan BOT di pesisir.
Strateginya adalah melakukan sipon yang lebih disiplin dan penggunaan probiotik yang tepat sasaran untuk mendegradasi limbah organik sebelum menjadi amonia yang mematikan. Strategi panen parsial. Untuk menjaga cash flow dan mengurangi beban biologis kolam, lakukan panen parsial. Saat harga size besar anjlok, panen sebagian di size kecil untuk menutupi biaya pakan, sementara sisanya bisa dibesarkan dengan risiko yang lebih rendah. 3. Faktor utama dalam menentukan strategi bertahan. Ada 4 pilar yang mempengaruhi apakah strategi Anda akan berhasil. Kualitas input. Menggunakan benur SPF atau SPR. Benur yang bagus adalah 50% kunci keberhasilan. Daya dukung kawasan. Jangan egois. Jika satu kawasan tambak terlalu padat, limbah tetangga akan jadi penyakit Anda. Koordinasi antar petambak sangat krusial. Akses pasar. Membangun koneksi langsung dengan cold storage atau mencari celah pasar lokal saat pasar ekspor sedang lesu. Ketahanan finansial. Memiliki cadangan dana operasional minimal untuk 1,5 siklus ke depan untuk mengantisipasi gagal panen atau keterlambatan pembayaran. Apakah masa depan tambak udang Indonesia bisa tumbuh? Jawabannya, bisa. Indonesia masih sangat kompetitif, namun bentuk industrinya akan berubah. Transformasi ke budidaya hijau. Dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Eropa, mulai menuntut traceability atau ketertelusuran dan standar lingkungan. Indonesia bisa bertahan jika beralih ke budidaya yang memikirkan IPAL. Pemanfaatan teknologi IoT atau Internet of Things. Penggunaan sensor kualitas air secara real-time akan membantu petambak mengambil keputusan lebih cepat sebelum udang stres. Konsolidasi industri. Petambak mandiri harus mulai berkelompok atau korporatisasi petambak agar memiliki daya tawar tinggi saat pembelian pakan atau menjual hasil panen. Seperti pola-pola pendampingan dan kelompok tani yang terdampingi secara real teknis saling bersinergi. Strategi bertahan saat ini adalah berhenti mengejar ambisi, mulai mengejar presisi. Jangan melawan alam dengan menambah kimia, tapi bekerjalah bersama alam dengan menjaga keseimbangan ekosistem kolam. Bagaimana menurut Anda? Apakah saat ini manajemen pakan di tambak Anda sudah mencapai FCR yang ideal? Atau itu masih menjadi tantangan terbesar? Aplikasi strategi bertahan di era krisis harus disesuaikan dengan logika daya dukung masing-masing sistem. Kuncinya adalah tidak memaksakan biomasa melampaui kemampuan lingkungan untuk melakukan recovery. Aplikasi strategi pada tebar untuk masing-masing sistem, tradisional, semi-intensif, dan intensif, dalam kerangka pengelolaan lingkungan, sangat perlu sebagai bahan pertimbangan mengelola daya dukung lingkungan. Seperti pada bisnis dunia perikanan lainnya, sebagai produk utama yang masih sangat bergantung dengan kekuatan daya dukung alam. Maka, bukan hanya modal dan skill yang mumpuni, tetapi lebih jauh lagi, mental yang terus bertempur berperiode dengan mengilhami kearifan kekuatan daya dukung alam. Perlu kita berpikir untuk selalu update dan upgrade skill kita dan tim kita, sebagai bagian dari kekuatan mental bagi petambak senior yang sudah jatuh bangun berkembang. Dan bagi petambak yang baru investasi yang akan berkembang, perlu adanya prototipe tempat kita update terhadap adopsi beradaptasi pada lingkungan awal kita memulai usaha. Selayaknya pelaut yang menangkap ikan mengarungi ombak, mereka dibekali mental yang kuat, pantang pulang sebelum membawa ikan sebagai hasil tangkapannya. Bahasan kami masih jauh dari sempurna. Semoga video kami bisa sejenak menginspirasi para pebisnis tambak, teknisi, dan pemerhati perikanan untuk saling mengisi berkreasi menghadapi era yang memang tidak mudah ini. Kita sadari semua ini terjadi bukanlah suatu kejadian yang tiba-tiba jatuh dari langit. Dari berbagai kejadian yang beruntun ini membuat kita sejenak berhenti merenung dan berusaha berpikir bijak demi keberlangsungan yang ingin kita capai, yaitu usaha yang berkelanjutan atau sustainable. Sekarang kita dipaksa situasi. Terus belajar dari kecerobohan yang tidak kita sadari dan kita lakukan. Suatu pelajaran besar dalam hidup kita di negara yang kita cintai ini. Jangan sampai kita nanti mewariskan masalah demi masalah yang akan semakin besar dan rumit banyak muncul bila kita tidak mampu belajar dari saat ini. Masukkan rekan-rekan, tulis di kolom komentar, dan kalau dirasa bermanfaat, bantu kita dengan subscribe, like, dan share. Kita saling menginspirasi demi kebaikan bumi kita.